Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai tausiah, kita nak bertanya, apa hukum jawab salam? Wajib. Tapi ada yang tidak wajib jawab salam. Siapa itu? Ada 3 orang yang tidak wajib jawab salam. Yang pertama, wong tuli, alias peka. Yang kedua, wong bisu. Yang ketiga, wong gilo. Itu 3 kok itu tidak wajib jawab salam, tidak berdosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak kata yang nyangkut. Alhamdulillah masih wagas galuh. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah fukakumullah. Alhamdulillah sudah disampaikan guru kita Ustaz Topik patat mudah-mudahan pacak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tinggal nambah dikit baik, jangan tidak molesi baik, mbek berkat daripada Ustaz Topik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah fukakumullah. Tadi pecahnya belum berjalan tadi untuk di sini tadi apa namanya? Sumbangan tadi jalan tadi ada. Jalan kelak baca. Kadang-kadang gitu nih kan, kalau tidak kate kesempatan, bingung kita nak nginjaukan kemana. Tapi kalau ada jalannya, insya Allah ibu-ibu ini galak kalau bapak-bapaknya alhamdulillah. Wong yang semangat kalau untuk berbuat baik. Tapi kadang-kadang gitu nih galak nginjaukan, galak ditutup-tutupi. Kalau yang galak nutup-nutupi biasa kecil lah duitnya. Takut ketahuan ya lah. Kalau 2.000, 5.000 apa petunjuk gak apa-apa. Semampu gitu. Itulah yang aku mampu. Itulah yang aku baca. Apa yang kita enjokkan kage bakal jadi saksi kita kage di akhirat. Sebenarnya kita ni bapak ibu para hadirin sekalian, kalau nak dikatakan kage di akhirat ni kita ni termasuk orang yang buntu kalau kata aku. Ya, termasuk orang yang buntu. Karena Allah berikan kita rezeki ini luar biasa banyaknya. Mungkin ada yang nyimpen duit 1 juta di rumahnya, 2 juta. Ada yang mungkin sampai 10 juta nyimpen duit di rumah. Sisip sampai ratusan juta. Nyumbang aja kali 5.000. Makal. Padahal duit 5.000 itulah yang bakal dia bawa ke kuburan. Duit yang dia gunakan pada hal-hal yang belum tentu, ini bakal dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sungguh beruntung mereka-mereka yang ringan tangannya. Yang ringan tangannya untuk berbuat baik. Untuk apa gunanya? Tidak lain tidak bukan untuk ngewangi dia di alam kubur. Tidak kati yang baca ngewangi kita kecuali amal baik. Siapa lawung nak cinton yang sama kita macam manapun dia, tidak bakal ngewangi kita ke kuburan. Kode aku cinton yang sama kau, kakak aku cinton yang sama kau. Kakaknya mati atau adiknya mati kan ada ngewangi. Sehari meninggal bininya, besok kawin lagi sisip. Itulah manusia. Tapi cinta hakikatnya cinta kita sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bakal kita dilupakan oleh Nabi Muhammad. Tidak bakal kita dilupakan oleh Nabi Muhammad kalau hidup kita cinta sama Nabi Muhammad. Apa yang kita punya kita perjuangkan. Apa yang kita punya kita korbankan. Apa yang kita punya kita berikan untuk syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini luar biasa. Mungkin ada yang nunjuk duit dengan duitnya, dengan tenaganya, dengan pemikirannya, dengan menyediakan tempat-tempatnya. Alhamdulillah luar biasa. Ketahuilah ini akan menjadi saksi kita kage di akhirat. Ya Allah, ya Rasulullah, pada saat aku hidup di dunia, aku sering kali untuk aku sedikit membantu daripada tersyiatnya agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti akan diberi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita ingat ceritanya Abu Lahab.
Abu Lahab seseorang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli neraka. Sampai ada suratnya, apa suratnya? Tabat yada abi lahabim wa tab. Ditentukan masuk api neraka. Tapi subhanallah, paman Nabi Muhammad SAW di saat Abu Lahab sudah mati, sudah meninggal, beliau mimpi bertemu dengan Abu Lahab. Masya'nu, macam mana keadaan kau di neraka? Kata paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Lahab dalam mimpinya ngomong, aku di dalam neraka luar biasa sagonya aku, luar biasa dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Karena semasa hidupnya beliau sering nganggu Nabi Muhammad SAW, sering mencaci Nabi Muhammad SAW, tidak katik cinta sama Nabi Muhammad, padahal beliau adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah tidak bukakan hidayah sama dia sehingga dia tidak membela Nabi Muhammad. Apa kata Abu Lahab dalam mimpi yang dimimpikan oleh paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abbas? Kata Abu Lahab, wahai Abbas, luar biasa siksaan yang Allah berikan sama aku, tapi Allah ringankan siksaan aku setiap hari Senin. Setiap hari Senin Allah ringankan siksaan aku. Apa gara-garanya? Kata Abbas nih, paman Nabi Muhammad SAW. Gara-gara pada saat hari Senin tersebut Nabi Muhammad SAW ponaan laki. Aku dapat ponaan lanang. Aku senang dengan dapat ponaan lanang tadi. Aku punya hamba sahayo, aku punya budak, aku bebaskan. Gara-gara inilah, gara-gara aku senang dengan lahirnya keponaan aku ini tadi, Allah ringankan siksaan aku sehingga setiap hari Senin aku pacak minum dari jari jemari aku. Allah izinkan jari jemarinya keluar banyu, keluar air, pacak minum dia dari jari-jarinya tadi. Gara-gara kenapa? Gara-gara senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Bukan karena nabinya, bukan, tapi karena punya keponaan lanang. Kebiasaan orang Arab dahulu kalau punya keponaan lanang itu senangnya luar biasa. Gara-gara itu baik Allah ringankan azabnya Abu Lahab. Macam mana yang kita beriman sama Allah, beriman sama Nabi Muhammad, senang atas kelahiran Nabi Muhammad, pasti dan pasti insya Allah apa yang kita berikan akan dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Capeknya kita, letihnya kita, mengasnya kita meluangkan waktu, ini semua akan diganjar oleh Nabi Muhammad SAW. Ganjaran yang mungkin tidak terbayang di pemikiran kita, tidak terbayang di lintasan kita. Luar biasa balasan yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad SAW ketika kita di dunia pacak membantu mensyiarkan agamanya Nabi Muhammad SAW. Ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah wa barakallahu hadakumullah. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Dalam salawat disebutkan basyarun la kal basyar bal huwal yaqutu bainal ahjar. Nabi Muhammad itu basyarun, beliau manusia. La kal basyar, tapi bukan seperti manusia biasa. Bal huwal yaqutu bainal ahjar. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW bagaikan permata dengan bebatuan-bebatuan. Bedanya luar biasa Nabi Muhammad SAW. Seorang makhluk yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang diistimewakan oleh yang maha istimewa. Nabi Muhammad SAW, apa yang ada di dalam dirinya itu merupakan keistimewaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ulama menyatakan ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad SAW, seakan-akan engkau diciptakan sekehendakmu. Keindahan yang Allah berikan sama Nabi Muhammad SAW luar biasa. Ulama menggambarkan kalau seandainya bulan itu bulat dibelah dua, separuhnya untuk Nabi Muhammad SAW, separuh lagi dibelah dua untuk Nabi Yusuf, separuhnya separuh lagi untuk kita galau-galau umatnya manusia. Dari zaman Nabi Adam sampailah zamannya Nabi Muhammad SAW.
wasallam, berbagi-bagi. Untuk apa? Untuk merubah keyakinan mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Repotnya minta ampun. Kita nak nyuruh keluarga, anak bini kita, mungkin keponakan kita, nak dia tidak tinggal sholat, dia bukan main. Sisi ke bawah sama dia. Gagal nyuruh sholat. Agak ngantuk lah, lesulah, sungkal lah, macam-macam sehingga alasannya disuruh sholat tadi. Disuruh untuk aurat macam itu juga. Kaget lah, aku belum besar gini, ini macam-macam sehingga kutuannya tadi. Tak sabarnya. Nah, sabarnya kita tadi tidak seberapa dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, ngajak mereka untuk masuk Islam, mengenalkan mereka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat surga, nikmat neraka. Adab neraka sama nikmat surga Allah tunjukkan sama Nabi Muhammad SAW. Macam mana yang namanya adab api neraka. Disebutkan, diriwayatkan dalam hadis, kalau kita pakai sendal dari api neraka, kita minta jago sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pakai sendal yang terbuat dari api neraka, itu kepala kita mendidih, melodok kalau kita bilang. Pakai sendalnya, kepala baca melodok. Itu azab yang paling ringan di api neraka. Azab yang paling ringan, pakai sendal tadi, kepala melodok. Tidak terbayang kita. Lucu ke tangan keliling, kalau lama-lama lagi sakitnya luar biasa. Nah, Nabi Muhammad ditunjukkan hal tersebut, jadi beliau tak galak umatnya sikok pun masuk ke api neraka. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW sama kita. Makanya diperjuangkan oleh Nabi Muhammad macam mana caranya biar mereka beriman sama Allah, beriman sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak lain tidak bukan biar mereka selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak daripada mereka yang tidak beriman sama Nabi Muhammad, padahal hidupnya sama Nabi Muhammad, bertetangga sama Nabi Muhammad, tapi tidak beriman sama Nabi Muhammad. Bahkan paman beliau Dewi Abu Lahab tidak beriman sama Nabi Muhammad. Nak menunjukkan bahwa sesungguhnya hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Makanya nikmat yang paling besar, Allah bukakan pintu hidayah kita, Allah mudahkan kita untuk berbuat baik. Yang dulu kita dah galak sholat, Allah bukakan hidayahnya, akhirnya alhamdulillah rajin sholat. Yang dulu kalau bulan puasa tak pernah puasa, Allah bukakan pintu hidayahnya, akhirnya rajin puasa. Yang dulunya tidak pernah muka Quran, cuma setahun sekali dia muka Qurannya Ramadan baik, akhirnya itu buka Quran tiap hari. Itu namanya hidayah. Yang dulunya tidak pernah salawat sama Nabi Muhammad, akhirnya rajin salawat sama Nabi Muhammad, itu pun hidayah. Yang dulunya gawe tidak pernah galak kejudi, galak mabuk, macam-macam, akhirnya ditinggalkan galau oleh gawe tidak benar tadi, itu namanya hidayah juga. Nah, hidayah ini mahal, butuh perjuangan untuk kita mendapatkan hidayah tersebut. Macam-macam cobaannya, macam-macam godaannya, nak kuat. Kita tengok sahabat Nabi SAW ketika mereka masuk Islam dimukuli oleh keluarganya. Bahkan ibu sama bapaknya dewe ada yang tidak negolkan dia, sampai ngadu sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, macam mana aku punya ibu bapak ya Rasulullah, aku masuk Islam dia tidak demen sama aku, dia tidak demen sama aku. Apa kata Rasulullah SAW? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Jangan engkau taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah perjuangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga kita. Kalau nak berubah, banyak cobaannya. Yang dulunya mungkin jarang ke musola, jarang ke majlis taklim, pas hari majlis taklim, ya tapi ada satu pik tadi kan banyak cudian gini, lain ya kaji tidak sekarang ini. Nah, yang takut buat tadi, nah kata wong tadi hanya tak kaji, besok tak datang lagi, gagal duyuk ilmu sebelah tadi itu. Nah, ini tadi penyakit kita tadi kan, padahal wong tadi bawa nak beneran, langsunglah dia ngomong tadi, nah cecak aja tadi, maling celengan apa kau ni masuk situ. Nah, kau itu maling celengan dia, astagfirullahaladzim. Nah, ini bahaya buat kita. Nah, bagi kita yang sudah nak berubah, mari kuatkan iman kita, mantapkan iman kita. Jangan sampai kita dengar kanan dan kiri. Setiap kebaikan itu pasti ada cobaannya.
Karena balasannya apa? Kalau orang berbuat baik, balasannya apa dia? Sugo. Balasannya sugo. Kalau balasannya sepeda, ada seberapa? Makanya sago. Sugo ini nikmat yang luar biasa. Malah ainun ro'at, nikmat yang tidak pernah kita jenguk di mata. Mungkin kalau kita jenguk film-film ada mungkin pemandangan bagus yang lemaknya, makanan tinggal ngembek baik. Sedap yang tempatnya. Alam kelemahnya kalau begitu. Alam kelemahnya tempat ini. Lindangnya, ada pantaimu, ada tempat makan. Sedapnya. Apa yang kita bayangkan, selemak apapun yang kita bayangkan dengan nikmat surga tidak sebanding. Tidak sebanding apa yang kita bayangkan. Nikmat surga itu jauh lebih nikmat. Makanya cobaannya juga besar. Ketika kita pacak nahannya, maka segala gawe kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya besago, awalnya repot, tapi kalau sudah terbiasa akan menjadi nikmat buat kita. Wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi segala apa yang dia hajatkan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang super istimewa. Seorang nabi yang dilahirkan dalam keadaan maftun, dalam keadaan sudah disunat, mahtulan, dalam keadaan sudah dicelai, dalam keadaan maktu as-surrah, tali pusarnya sudah terpotong, terlepas. Ini kemuliaan kelebihan yang Allah berikan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda sama kita. Iya, beda jauh sama kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Sayyidina Halimatus Sa'diyah yang ingin menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Halimatus Sa'diyah beliau nyari wong untuk disusui. Kebiasaan wong Arab itu kalau mereka datang ke sebuah daerah, ngambil anak di daerah tadi untuk disusui di tempat dia, agak diupah, diupah. Nah kebetulan Halimatus Sa'diyah ini tidak dapat anak, istilahnya ini macam gawian juga, pekerjaan untuk menyusui tadi, agak digaji oleh wong yang punya wong tua tadi. Biar kenapa? Biar anaknya cerdas. Karena wong kampung itu kalau seandainya dia menyusui, dia istilahnya kalau kita ini kimia tidak ganti, makanannya istilahnya alami, jadi lebih sehat, lebih bagus dia untuk kecerdasan anak itu tadi. Nah ini Halimatus Sa'diyah nyari anak tidak dapat, akhirnya ketemulah dengan ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jengoknya wong sarung, paling dapat upahnya tidak seberapa. Jadi memang wong sarung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pas dia masuk, jengok lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad langsung senyum nengok Halimatus Sa'diyah tadi. Senyumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melumpuhkan dia segalanya. Langsung cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia ngawak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berkahi kehidupannya. Yang asalnya saru susah panceklik, Allah berikan kelonggaran, kenikmatan. Gara-gara kenapa? Gara-gara ngasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bakal kecewa gitu. Tidak bakal kecewa kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, kalau kita kenal sama Nabi Muhammad. Para sahabat-sahabat Nabi itu cintanya luar biasa sama Nabi Muhammad. Cintanya mereka tidak baca kita bayangkan. Sampai-sampai di antara salah satu mereka ngomong, ya Rasulullah, aku tidak rela kalau seandainya engkau tertusuk rugi resiko. Biarlah diganti dengan nyawa aku. Biarlah diganti dengan nyawa aku. Yang penting kau tidak tertusuk rugi. Subhanallah, ini sahabat Nabi SAW. Ada juga sahabiah, seorang perempuan, dia punya suami, dia punya anak 3 ekor, berjuang sama Nabi Muhammad, berperang sama Nabi Muhammad. Setelah peperangan selesai, dikabarkan bahwa sesungguhnya dia punya suami meninggal, anaknya 3 ekor yang milik pengantin meninggal juga. Apa yang diomongkan oleh sahabiah tersebut? Ahayyun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi Muhammad masih hidup? Apakah Nabi Muhammad masih hidup? Tatkala disampaikan, wahai ibu, laki kau meninggal. Datang lagi kabar, anak kau yang pertama meninggal. Yang ditanyakan tidak lain tidak bukan, apakah Nabi Muhammad selamat? Ketika Nabi Muhammad dikatakan selamat, alhamdulillah ya Allah, Nabi Muhammad telah engkau selamatkan. Tidak peduli lagi dia sama yang lain.
saking cintanya sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tidak peduli dengan apa yang ada dalam diri mereka, yang penting Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selamat. Yang penting dia pacak nyenangkan Nabi Muhammad. Inilah cinta yang hakiki, cinta yang sebenarnya ketika kita pacak nyentuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan tema kita atau satu topik tadi, akhlak budi pekerti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat istimewa. Kita mempelajari syariat Nabi Muhammad, tapi jangan lupa juga kita mempelajari daripada akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita ni tidak galau-galaunya. Hadir majlis taklim masih kurang ajar sama orang tua, masih nyegak orang tua kita. Ibu tidak tahu apa-apa, ibu itu masih lolo, tahu, kacau dah, mentang-mentang lah lagi majlis taklim. Nah ini bahaya, orang tua itu wajib dihormati. Sebogok-bogok orang tua tak boleh kita mencaci mereka, habis pahala gitu, karena mereka susah mesakkan gitu. Kalau mereka berbuat kesalahan, kita benahi dengan sebenar-benarnya, jangan sampai nyinggung perasaannya. Nah inilah yang penting kita pelajari tentang akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah wa wafaqakumullah wa hadakumullah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW lagi duduk-duduk sama sahabat-sahabatnya. Pas lagi duduk-duduk tadi, ada seorang Arabi. Arabi itu orang dari daerah, istilahnya orang tak kenal tata kerama, orang kampung istilah kata kita tadi kan. Masuk ke masjid, dia mojok kencing di masjid tadi. Dia zaman dulu kan kakek keramik, masih tanah kalau. Dia pikirnya tidak apa-apa, mojok sebelah sana kan kencing, dia tak kenal, belum tahu Islam dengan sebenar-benarnya, baru sekedar masuk Islam deh, tapi belum mempelajari Islam secara keseluruhan. Kencing dia tadi. Sahabat yang lain sudah tegak kalau ini, hanya entakkan budak tadi, kata saya nama dia kalau ngobos ini, jangan betul. Duduk kamu duduk sini, jangan mata-mata, jangan gerak, kata Nabi Muhammad SAW. Biarlah dia kencing dulu, biar dia kencing dulu, selesai dia kencing baru kita panggil. Lalu kenapa kalau seandainya dia lagi kencing, dikencing lagi itu, kencingnya mana sih? Ini cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Berpikirnya sampai macam itu. Kalau kamu cegah waktu dia kencing tadi, diam lagi, tambah melepeh kencing kemana-mana jadi kaget. Selesai dia kencing, baru kita marahi, baru kita yuk tahu, akhirnya dipanggil. Jadi nyingok kalau kan sahabat-sahabat yang gai ini tadi mengut kalau nyingok dia nih, udah gai marah itu, sudah deket nyingok dia nih. Nabi Muhammad senyum nyingok dia tadi sini kan. Dia tahu di situ dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak marah Rasulullah. Ya karena orang memang baru masuk Islam, tidak ngerti, kurang paham. Akhirnya pun kata orang tadi, yang kata Arabi tadi, wahai Muhammad ya Rasulullah, aku doakan mudah-mudahan aku bayar sama kau yang masuk surga, yang lain tidak sama masuk surga kalau. Dia ngomong dah, saking pegel nih sama yang lain tadi, gagal mengut tadi tu biarlah aku bayar sama kau yang masuk surga. Kata Rasulullah, jangan, rahmat Allah itu luas, jangan kau sempitkan, rahmat Allah itu luas. Nah inilah akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan kepada sahabat-sahabatnya. Jadi luar biasa ini sahabat dengan akhlaknya Nabi Muhammad, mereka cinta sama Nabi Muhammad. Dengan akhlaknya Nabi Muhammad, mereka senang sama Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya mungkin sering kita dengar ini. Budak-budak kecil mungkin galak ngafalnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Suatu ketika juga Nabi Muhammad SAW nak pergi ke masjid. Pas nak pergi ke masjid, sebelum sampai ke masjid, dari pojok ada yang ngeludai. Nabi Muhammad SAW pas bekas ngeludai tadi dibersihkannya. Tidak nyari ke pojok, tidak kau aja, kau untuk buru. Kalau kita macam itu dah, Nabi Muhammad tidak, diam baik, masuk ke masjid, dibersihkan bekas ngeludai. Keesokan harinya lewat di situ lagi, ada yang ngeludai lagi, dibersihkan. Beliau tidak marah sedikit pun, langsung masuk ke masjid. Kalau kita gitu lah, uang lebih kau laju ngapu ya, basah katanya, basah katanya.
Nabi Muhammad sabar yang luar biasa. Mungkin kalau kita lebih dari malaikat ini, iya, luar biasa sabarnya. Hari ketiga macam itu juga, ngeludai tadi dibersihkan selesai. Akhirnya pas hari keempat lewat dari situ tak kata yang ngeludai. Ditanya oleh Nabi Muhammad, kamu yang duduk-duduk situ, yang galak ngeludai aku kemarin, mana wongnya? Tak tahunya itu wong Yahudi, iya, wong Yahudi, wong kafir, belum masuk Islam. Wong Muhammad dia sakit ya deh, sakit, ya sakit dia. Oh sudah, ayo ke masjid, balik dari masjid, ngomong sama Aisyah, saya Aisyah, wahai Aisyah, ada nak makanan? Buat apa ya Rasulullah? Aku nak besuk orang sakit, iya, nak besuk orang sakit dibawakan makanan. Ay kalau gitu udah kita macam itu, lecah lah kau kualak, benar-benar mati cepat kau. Nah, kita macam itu kan. Nabi Muhammad itu dibawakan makanan, diketok pintunya. Kalau kita assalamualaikum ya, assalam. Kalau sesama muslim assalamualaikum. Akhirnya diketok pintu tadi dibukakan. Pas dia nyengok itu Nabi Muhammad SAW, nangis dia langsung. Ya Muhammad katanya, aku sakit ini keluarga aku dah kata yang belum ada nyengok katanya. Kau yang aku ludahi, kau duluan datang ke sini. Arti macam mana? Kau tak ngerti lagi aku katanya. Kata orang ini tidak tahu lagi aku. Sifat kamu. Akhirnya di depan Nabi Muhammad langsung ngomong, ya asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Masuk Islam dia. Gagal kenapa? Gagal akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau badan dia, jiwa dia yang terganggu, beliau tidak malas. Tapi kalau agama Allah yang diganggu, baru beliau marah dengan sejadi-jadinya. Kalau agama Allah yang dipermainkan. Tapi kalau jiwa raganya, badannya yang dizolimi, Nabi Muhammad SAW tidak marah sedikit pun. Kita ingat peristiwa daripada perang Uhud pada saat Rasulullah SAW di Taif. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW dilempari oleh budak-budak kecil pakai batu. Wong tuanya yang nyuruh. Mabit Nabi Muhammad SAW sampai pecah giginya. Sampai malaikat yang nyago gunung ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau kau izinkan wong penduduk Taif ini, aku babit sama gunung, biar dia habis kalau mati kalau. Kata malaikat penjaga gunung. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Mereka tidak tahu sama aku, mereka tidak kenal sama aku. Kalau mereka sudah kenal sama aku, mungkin mereka tidak bakal membuat macam itu. Sampai-sampai didoakan oleh Nabi Muhammad, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuk petunjuk sama kaum aku, sesungguhnya dia tidak tahu sama aku. Subhanallah, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung mereka-mereka yang membaca, mempelajari, mengamalkan daripada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pacak kita mengetahui sejarah kehidupan Nabi Muhammad kecuali di majlis-majlis taklim, di majlis-majlis ilmu. Namun kita Bapak Ibu banyak kekurangannya, banyak kehilafannya. Masa lalu kita luar biasa. Mungkin dulu kita tidak pernah sholat sama sekali. Sholat cuma Idul Adha habis sama Idul Fitri baik. Beda. Sholatnya kita, puasanya kita, wallahu alam. Dalam 10 tahun itu mungkin yang puasa cuma 3 hari. 10 tahun Ramadan. Setiap Ramadan itu pagi-pagi sudah minum es tepung pagi-pagi. Kita ngopi depan rumah. Bulan puasa. Gitu. Padahal kanan kirinya tahu dia tadi. Kalau puasa itu hukumnya wajib. Namanya manusia banyak khilafnya. Di daerah-daerah kita mungkin insya Allah di sini ada kaki yang narkobanya lain, yang budak-budak kecil. Kita pernah terjenguk umur 12 tahun, ngelim, kita iPhone itu. Ya Allah gitu. Dan nangis nih, sedih gitu. Ya Allah, macam mana masa depan budak ini? Ini tanggung jawab kita sama-sama. Jangan kita caci, jangan kita kato. Kita doakan. Yang pacak kita ajak. Yang pacak kita rangkul, rangkul. Kita pengen sama-sama kita masuk surga. Kita pengen sama-sama masuk surga. Ya walaupun kadang-kadang kau nggak ngomong kan? Kalau ini mau aku, sila diri kau dewek. Tak sama aku. Nah, orang ini kacau yang ini. Orang tu nak ngajak baik sama gitu. Dia sama-sama gitu. Jadi wong baik. Kadang manusia ini banyak lupanya, banyak hilafnya. Kalau tidak saling mengingatkan,
kuponian gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyebut dalam ayat sediawan wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Saling berwasiat masalah kebenaran, saling mengingatkan. Tak kata manusia itu yang sempurna kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kekurangan kita tadi pacak kita perbaiki dengan kita hadir di majelis taklim, dengan kita hadir di majelis ilmu. Yang dulu gitu kan kalau nemu duit 100.000 agak segitu. Aku sholat kemarin tuh, aku doa tadi dikabulkan oleh Allah. Nemu duit 100. Geski kan itu. Hijab, sat. Nah, kata uang angku. Geski kan itu. 100.000 nemu tadi. Geski haram. Rezeki haram. Bakal dipertanyakan, Ustaz, daripada orang lain ngembeknya, aku ngembeknya. Benar gitu. Itu bisikan setan. Bisikan setan macam itu. Daripada orang lain ngembeknya, bakal ngembeknya, cepat aku bilang apa itu itu loh. Kau untuk pulau kan, kita ngembek lambat. Rezeki kawan itu. Nah, kata setannya itu. Tapi dalam segi syariatnya itu seperti kita ngomong daripada dia masuk neraka, sama aku yang masuk neraka. Ngembek duit tadi. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebut dalam satu hadisnya, kullu lahmin nabata an haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih pantas untuk dia. Tidak mandang bulu, nak haram nak halal hantam. Ya. Nah ini kaget tanggung jawabnya di akhirat. Umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pernah berjalan, tengok ada orang lagi berdoa tenangis-nangis. Nabi Musa nyengok, ya Allah kesian ini mungkin berdoa sampai tenangis-nangis minta sama Allah, ya Rabb ya Rabb. Tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia punya permintaan. Ngomong Nabi Allah Musa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kabulkanlah hajat dia ni. Kesian aku nyengoknya. Rambut acak-acakan, baju kotor debuan. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa aina yustajabu. Macam mana aku nak ngabulkan doa dia ini tadi? Dia makan dari hasil yang haram. Baju yang dia pakai dari sesuatu yang haram. Macam mana aku nak ngabulkannya? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, Allah itu bagus, tidak menerima kecuali dengan sesuatu yang bagus pula, yang baik pula. Nah, makanya dari situ banyak kita kekurangan kita ini. Ya, banyak kekurangan, banyak kehilapan. Wong yang paling baik, wong yang paling bagus, mereka yang pacak memperbaiki kekurangannya. Ya, yang pacak memperbaiki kekurangannya. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat kita, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti. Ya. Sebanyak apapun. Nak kita ngawi budilan, macam-macam hasil gawi yang nak kita gawi kalau misalnya bahaya, kita taubat sama Allah. Benar-benar taubat, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah menyebutkan menceritakan seorang pemuda dia sudah bunuh 99 ikat uang. 99 ikat uang tak tanggung-tanggung dia bunuh. Ya. Sudah 99 ikat uang. Akhirnya datang hidayah nak taubat sama Allah. Nak taubat minta semua ini pemuda zaman Bani Israel. Akhirnya dia nyari rohib pada saat itu. Nyari seseorang, akhirnya dia nemu uang tadi. Dia ngomong sama uang tadi, wahai Tuhan, katanya, aku nak taubat. Aku nak taubat benar-benar ni, aku nak berubah ni Han, katanya. Ya, aku sudah istilahnya sudah muak lah dengan kehidupan ini. Aku pengen benar-benar nak berubah. Akhirnya kata uang ini tadi, apa dia dosa kau ni? Aku sudah menuang 99 juta uang. Ya, dia aku ni tak dosa aku ni. Apa kata uang tadi? Berhubung kita tidak punya ilmunya gini, oh kau ni. Orang bunuh sikok ni, dosa sudah luar biasa. Kau 99 ikut. Tidak bakal diampuni dosa kau. Alah banyak ya, sikok ni, bunuh sikok ni, dosa besar. Ini 99 katanya. Astagfirullahaladzim, kalau kata gitu kan. Ini laju ni juga orang itu. Dia laju ni juga, 100 sikok je ni. Kenapa? Akhirnya nyari lagi dia. Benar-benar pengen berubah, dia nyari lagi. Akhirnya ketemu lah dengan sikok rohib. Dia ngomong ke dia, aku ni sudah meluang 100 sikok. Tiba-tiba kalau aku tobat diterima dah. Dia sudah tidak tahu pergi hal dia tadi. Apa kejadian yang dia alami ini tadi? Apa kata rohib tadi? Selagi kau nak tobat, benar-benar minta ampun sama Allah, benar-benar dalam hati kau pengen berubah, kemudian kau tinggalkan tempat-tempat yang sebenarnya bakal kau terpengaruh lagi, insya Allah
taubat kau bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setakat istiqomah kata si Rohib tadi, kau hijrah dari tempat kau, pindah dari tempat kau. Kalau seandainya kau masih di situ, takut kau terpelok lagi. Ya, kata si Rohib tadi. Ya karena memang benar-benar pengen berubah tadi, akhirnya benar dia pindah ke tempat dia tadi di rumah tadi, pindah ke kampung sebelah dia, ke kampung yang baik-baik tadi. Dia punya kampung, naudzubillah min dzalik, pada saat itu kampung ini gawe-gawe tidak pernah di situ kalau. Akhirnya pindah kampung sebelah. Pas sebelum nyampe ke kampung sebelah tadi meninggal, meninggal, belum sempat nyampe ke kampung sebelah tadi, meninggal dulu. Akhirnya malaikat itu bingung, dia ini nak masuk ke surga, perasaan aku. Dia kan sudah nak taubat, tapi belum sempat dia semayang, belum sempat dia puasa, belum sempat dia ngaji, ibarat kata gitu. Sudah meninggal duluan. Yang malaikat yang nyabun ngaku tadi, oh ini masuk ngaku nih, hidup dia masih tahu nih. Kata amalnya sama sekali. Katain aku suka tidak. Dia sudah lihat baik, dia pengen taubat. Akhirnya dia pengen bagus. Tidak, dia masuk sungguh berdebat sama malaikat tadi. Akhirnya tidak kata kesimpulan ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk ngitung sejauh mana tempat dia maksiat sama tempat dia pengen taubat. Sejauh mana jaraknya? Apa lebih dekat jarak tempat dia maksiat tadi? Apa lebih dekat jarak tempat dia nak taubat? Dihitung oleh malaikat tadi jarak ini tadi. Tak tahunya alhamdulillah dengan izin Allah tempat taubat tadi lebih parah. Lebih parah daripada dia meninggal. Tempat taubatnya lebih parah. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sempat untuk beramal baik, Allah ampuni dosa-dosanya. Tambah lagi kalau sudah diberi kesempatan untuk beramal baik, maka dari situ nikmat yang terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita diberi hidayah. Tidak kata terlambat. Walaupun dulu kita tidak pernah sholat sama sekali, walaupun tidak pernah puasa sama sekali, duit haram-haram hantam galau misalnya, insya Allah selagi kita pengen berubah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terdahulu banyak mereka yang jadi ulama besar, backgroundnya wong yang luar biasa maksiatnya, berubah sampai dia hafal Quran, hafal ribuan hadis, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, insyaallah mudah-mudahan dengan kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, kita kembali terlahir untuk kita gemar semangat untuk berbuat baik, gemar untuk kita mencontoh sifat Nabi Muhammad SAW, gemar untuk kita membantu majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, gemar untuk kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kehidupan kita banyak manfaat juga, manfaat ya di akhirat. Wong selalu terkenang sama kita. Oh ya Allah, kalau ada siang ulama-nya di masjid. Oh ya Allah, kalau ada siang ulama-nya di musola. Oh kalau ada siang tipenya di bingkai sedekah. Oh ngasusan senang, ngasuh ingat terus sama dia. Nah inilah khairun nas kata Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik manusia anfa'uhu linnas. Yang paling manfaat buat manusia itulah sebaik-baik manusia. Yang celakanya dia meninggal orang senang. Alhamdulillah jangan meninggal lah, etok lah dia tuh. Nah ini bahaya, jangan sampai itu terjadi sama kita. Mudah-mudahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, sehingga Allah berikan kita keistiqomahan untuk kita mempelajari syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan, lebih kurangnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.